Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan sehingga kita dapat berkumpul di masjid Darul Muslimin. Salawat serta salam atas rumah kita dan kecelakaan dan menjadi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat dan kelak amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghadiri pengajian rutin di malam Selasa diselenggarakan oleh masjid yang diselenggarakan oleh DKI Darul Muslimin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai sarana untuk menambah ilmu agama dan beradab ukhuwah Islamiyah antara kita. Tanpa berlama-lama, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pengajian rutin kali ini. Yang pertama, pembukaan yang akan diawali pembacaan Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dalian. Dan yang ketiga, tausiah juga yang akan disampaikan oleh Mustafa LSDM. Yang pertama, pembukaan marilah kita diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nadia. Untuk itu, mari bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Nadia. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi, semoga hati kita semakin tenang dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Rizki kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة. سبحانك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita tentang fikih. Terakhir kita bahas terakhir kita membahas tentang tasarruf sedekah zakat diberikan kepada siapa saja, selain pembahasan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, berhak menerima zakat. Terakhir kita catatan saya tanggal 29 Juli. Berarti sudah dua bulan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini lanjutannya tentang distribusi pembagian zakat. Terakhir kita membahas tentang siapa yang kita dahulukan untuk kita berikan zakat. Nah, disunnahkan memberikan zakat itu kepada al-aqarib, pada kerabat keluarga dekat. Tentu ada kerabat yang mencapai atau termasuk kualifikasi 8 asnaf, maka yang didahulukan adalah kerabat ya. Misalkan punya kerabat kondisinya termasuk dari 8 asnaf, maka dia secara prioritas utama itu ya adalah kerabat. Selanjutnya, i'ta'u thalabatil ilmi minaz zakati dunal 'ubad, memberikan zakat untuk thalabatul ilmi, untuk pelajar, untuk santri, untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dunal 'ubad, bukan kepada orang yang ahli ibadah. Maksudnya begitu. Berdasarkan dengan perkataan Al-Imam An-Nawawi bahwa orang yang menuntut ilmu kalau konversikan dengan bekerja gitu ya. Seandainya kalau orang menuntut ilmu itu tidak menuntut ilmu karena mau bekerja, otomatis menuntut ilmunya ya tidak jadi gitu ya. Sehingga di sini beliau berpendapat lau aqbala 'ala al-kasbi lan qata'a 'ala al-tahsil halan lahu zakat. Kalau dia aktivitasnya berganti dari menuntut ilmu menjadi kerja, otomatis talabul ilmi atau menuntut ilmunya nggak jadi gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka talabatul ilmi ini boleh diberikan dari uang zakat. Gitu ya. Kenapa? Lianna tahsilal ilmi fardu kifayatin. Karena untuk mendapatkan ilmu itu fardu kifayah. Kemudian kalau dia alim, ya, dia akhirnya menjadi orang yang alim, maka ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Berbeda kasusnya dengan orang yang ahli ibadah, tentu bukan ibadah yang wajib ya. Kalau mulai ilmu itu juga melaksanakan ibadah yang wajib. Yang disebut dengan ahli ibadah di situ adalah orang yang banyak melakukan amalan sunnah, ya, sholatnya banyak, gitu. Jadi ini orang nggak kerja gara-gara ibadah terus, gitu ya. Boleh nggak? Ibadahnya ibadah sunnah, gitu ya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi tidak boleh zakat untuk dia. Gitu. Kenapa? Karena dia ibadah itu dampaknya, efeknya untuk dia sendiri. Ini bedanya dengan talabul ilm. Kalau orang yang mencari ilmu, kalau dia akhirnya ilmunya banyak, alim,
kemudian dia menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada umat. Atas dasar itulah banyak beberapa lembaga zakat memberikan beasiswa dan uang zakat, ya, beasiswa untuk kader ulama misalnya, santri, ya. Tentunya ini lebih spesifik kepada ilmu agama, ilmu agama itu tentang memberikan zakat untuk thalabul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Kalau dulu waktu belajar di Al-Azhar, ya memang banyak ya orang-orang yang memberikan zakat kepada mahasiswa asing, gitu ya, mahasiswa asing. Banyak orang membagi zakat untuk kami yang ya meskipun ya ada juga orang yang mampu gitu ya, tapi statusnya sebagai thalabul ilmi, ya, itu banyak menerima ya, zakat dari orang-orang Mesir gitu ya. Sampai stempel juga paspornya Fukoro. Ada yang begitu, macam-macam orang ketika memberikan zakat itu. Ya, memang kalau berada di sana ya dianggap membutuhkan semua. Itu bukti orang mengamalkan tentang memberikan zakat kepada thalabatul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu syar'i. Kemudian isqatud dain 'anis zakat, menggugurkan hutang dari zakat atau membayar hutang dari zakat. Yang namanya orang itu bisa berubah ya. Dulu sebelumnya dia muzaki, ya, dia bisa memberikan uang zakat. Kemudian dia kalahnya kemudian berubah. Dia ternyata juga punya hutang. Kemudian sampai tidak bisa membayar hutang. Bolehkah dia membayar hutangnya itu diambil dari kewajiban zakatnya? Begitu ya. Dan di sini ada pendapat yang membolehkan. Tetapi yang sahih tidak dibolehkan. La yujzim, jadi tidak boleh orang membayar hutang diambil dari zakatnya. Sekarang sih orang berhutang itu tidak mesti miskin ya. Sekarang hutang itu kadang-kadang buat modal usaha gitu ya, hutang. Itu tidak boleh. La yujzi'uhu wa huwa madzhab Ahmad wa Abu Hanifah. Yang lebih sahih ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yaitu tidak membolehkan membayar hutang diambil dari uang zakat. Lianna zakata fi dhimmatihi, karena zakat itu berada di dalam tanggungannya. Fala yaqra'u illa bi iqbadiha, maka zakat itu tidak bebas atau dia tidak terbebas dari kewajiban membayar zakat sampai kemudian dia menunaikan kewajiban zakat.
ada pendapat lain yang membolehkan, yaitu pendapatnya Hasan Basri. Hasan Basri. Jadi beliau memang tidak kurang terkenal sebagai ahli fikih ya. Biasanya beliau dikenal sebagai ahli tasawuf. Hasan Basri. Lianna law dafa'ahu ilayhi thumma akhadahu minhu jaza. Jadi beliau memberikan perumpamaan begitu. Seandainya kalau dia, karena dia punya hutang, dia membayar zakatnya, kemudian sudah dikasihkan zakatnya kepada orang yang dia hutangi, sekaligus dia membayar hutang, dia bayar zakat sekaligus dia membayar hutang, gitu. Dan ini ada yang Imam Hasan Al-Basri membolehkan. Dari apa yang sebagian dari uang yang dia keluarkan untuk membayar hutangnya itu diambil dari sebagian dari kewajiban zakatnya. Nah, itu menurut Imam Hasan Al-Basri. Tetapi pendapat yang lebih kuat, yang sahih, itu tidak membolehkan membayar hutang menggunakan harta dari kewajiban zakatnya. Baik. Permasalahan berikutnya adalah naqluz zakat, memindahkan zakat dari satu negara ke negara yang lain. Kita di Indonesia punya mustahik, kemudian kita boleh nggak kita mau zakat untuk Palestina, zakat untuk orang-orang yang ada di Gaza, misalkan, ya. Di sini ada pendapatnya. Ajma'al fuqaha, ajma'a berarti sepakat, ijma', gitu ya. Ajma'al fuqaha ala jawaz naqli zakati ila man yastahiquha, membolehkan memindahkan zakat dan yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya min baladin ila ukhra, dari satu negara ke negara yang lain. Idza, ada catatannya tapi ya, idza istaghna ahlu baladil muzakki anha, ketika negara tempat asal muzakki di situ, para mustahiknya itu sudah tidak butuh, gitu ya. Berarti sudah nggak ada mustahik, gitu ya. Itu ijma'nya begitu, kesepakatan ulamanya begitu. Amma idza lam yastaghni qaumul muzakki anhu faqad ja'atil ahadits musarrihatan bi anna zakati kulli baladin tusrafu fi fuqara'i ahliha. Kalau seandainya ternyata mustahiknya masih banyak, mustahiknya masih butuh lah begitu ya, maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang zakat di satu negara itu ditasarrufkan, dibagikan di negara tersebut. Seperti hadis Mu'adz yang pernah disebutkan sebelumnya, akhbirhum anna alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini hadis tentang sedekah zakat diambil dari orang kaya, redaksinya kan begitu ya, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya di antara mereka, turaddu ila fuqaraihim, kemudian didistribusikan
dibayarkan, diberikan kepada orang-orang fakir mereka, artinya berarti dalam negara yang sama. Itu pendapatnya. Pendapat Imam Hanafi, faqala al-ahnaf yukrahu naqluha illa ayyan qulaha ila qarabatin muhtajin lima fi dzalika min silatir rahim. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pengikut mazhab Hanafi, bukan beliau tapi pengikutnya, al-ahnaf, makruh, ya, jadi tidak diharamkan tapi makruh, makruh memindahkan atau mendistribusikan zakat itu dari satu negara ke negara yang lain, kecuali boleh kalau ada kerabatnya di negara yang lain yang muhtajin, yang membutuhkan, gitu ya, kerabat. Catatannya di sini adalah kerabat. Kemudian pendapat lain Ibnu Qudamah ini mazhab Imam Ahmad, tokoh ulama dari mazhab Imam Ahmad. Ibnu Qudamah, pengarang buku Al-Mughni, beliau menyebutkan fa in khalafa wa naqalaha ajza'atuhu fi qawli aktsaril ilmi fa in kana ar-rajul fi baladin wa maluhu fi baladin akhar fal mu'tabar bi baladil mal. Apabila memindahkan zakatnya boleh. Ini adalah pendapat aktsaru ahli ilmi, pendapatnya kebanyakan mayoritas orang alim, ahli ilmu, menurut Ibnu Qudamah. Gitu ya. Jadi menurut beliau boleh. Termasuk misalkan kalau nyimpen hartanya di negara lain, orangnya di Indonesia, tapi uangnya disimpannya di Swiss, misalkan begitu. Dan termasuk begitu. Jadi karena distribusinya adalah di tempat penyimpanan uang. Gitu. Ini menurut pendapat Ibnu Qudamah. Dan fa'in kana ba'duhu haitsu huwa ba'du fi baladin ukhra adda zakata kulli malin haitsu huwa, boleh dalam bentuk yang lain sebagian didistribusi, diberikan kepada mustahik yang ada di daerah setempat, dan sebagian diberikan kepada orang lain mustahik zakat yang ada di negara lain yang dilihat lebih atau sangat membutuhkan. Nah, gitu ya. Sehingga di sini boleh ya, kalau orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina, kira-kira masuk tidak dalam kategori 8 asnaf? Ada berapa kriteria? Yang pertama, fuqara, orang fakir, masuk ya? Masuk ya, fuqara. Masakin, miskin juga masuk. Kondisinya setahun dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang 28 Oktober 2024, setahun lebih. Kita tahu bagaimana kondisinya. Fuqara wal masakin, amil. Amil itu orang yang mengumpulkan ya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf kemarin kita bahas apa itu apa? Orang yang hatinya perlu dikuatkan. Jadi ada orang Muslim, ya. Kalau yang sering dipahami mu'allaf itu orang yang
masuk Islam. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang sudah lama Islam, tapi perlu dikuatkan hatinya sehingga dia rajin ibadah, sehingga dia tidak memusuhi kegiatan-kegiatan Islam. Kan banyak juga ya muslim tapi tadi hatinya perlu dikuatkan, hatinya perlu diikat. Selain orang yang baru masuk Islam, ada juga termasuk orang yang dalam kena musibah seperti ini, bencana. Kadang-kadang di bencana itu datang orang bawa mie 1 kardus, tapi ditawarin pindah agama gitu. Sementara dari orang-orang Islam ya terbatas misalnya, nggak nyampe misalnya. Nah itu kan ada yang begitu. Nah seperti itu. Jadi orang yang hatinya perlu dikuatkan, mu'allafatu qulubuhum. Maka nggak apa-apa mengeluarkan uang zakat itu untuk korban banjir, korban longsor, untuk menguatkan hatinya. Kalau seandainya kemudian ada dari organisasi tertentu yang kemudian mengajak pindah agama mungkin, karena ini memberikan, ternyata orang Islam nggak ada yang datang. Nah gitu ya. Nah, ini termasuk hatinya perlu ditaklif, perlu dikuatkan, diikat. Allafa itu artinya takliful qulub, menguatkan, mengikat hati, gitu ya. Wal mu'allafatu qulub. Jadi orang yang baru masuk Islam ya biasanya banyak ujian, cobaan dari keluarganya, ya. Kalau dari keluarga yang tidak beragama Islam, kadang-kadang dikucilkan dan lain sebagainya, maka perlu dikuatkan. Ada juga orang yang sudah lama masuk Islam, tapi juga perlu dikuatkan. Ada juga kondisi bencana, kondisi kayak terjadi perang seperti ini, gitu ya, sangat membutuhkan, gitu ya, perlu dikuatkan hatinya. Oh, masih ada saudara dari Indonesia, dari negara yang lain yang punya kepedulian, yang kemudian mereka taklif mu'allafatu qulub. Ada di Palestina, di Gaza banyak. Wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab, budak tidak ada. Gharimin ini orang yang hutang, ya, jelas ada. Ya, gharimin, hutang untuk kepentingan ya syiar Islam, bukan hutang yang biasa konsumtif, bukan. Fi sabilillah ada, yang jelas orang yang sedang berperang. Fi sabilillah itu orang yang sedang berperang membela agama Allah. Ini Ibnu Sabil dengan kehabisan bekal dalam perjalanan. Banyak juga orang ngungsi dari sini, dibombardir pindah lagi ngungsi ke sini, berkali-kali ngungsi. Ibnu Sabil ada, fisabilillah ada, jelas. Jadi dari 8 asnaf itu ada berapa itu? Fuqara, masakin, mu'allafatu qulubuhum wal gharimin fisabilillah, Ibnu Sabil. 6. Ya. Dari 8, 6 ada di Palestina. Ada semua mungkin. Gitu. Karena kalau kita di Indonesia, ya fuqara, masakin, gitu ya. Fuqara, masakin, yang lainnya nggak ada. Gitu. Nah ini makanya kalau ulama-ulama kontemporer, ya, tentu membolehkan memindahkan zakat kepada sebuah negara yang kondisinya dilihat sangat membutuhkan, ya, zakat boleh, sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat, dari kaum muslimin, ya. Itu tentang memindahkan zakat dari satu negara ke negara yang lain. Jadi Rasulullah SAW sebutkan di dalam beberapa hadis yang dipakai dalil oleh para
para ulama, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan dengan catatan, kemudian ada yang membolehkan. Gitu. Selanjutnya al-khata' fi masrafiz zakat, salah distribusi. Jadi salah ngasih zakat, salah orang. Harusnya ke 8 asnaf, ternyata ngasihnya kepada orang kaya. Makanya bukan mustahik gitu. Yang tidak berhak menerima zakat tapi dia salah ngasih. Taqadmal kalamu 'ala man tahillu lahumus sadaqah wa man tahrumu 'alaihim thumma innahu law akhta al-muzakki wa a'ta man tahrumu 'alaihi. Bahkan ini sampai orang yang haram menerima zakat tapi dia salah orang, dia ngasih kepada orang yang haram untuk menerima zakat. Wa taraka man tahullu lahu duna ilmihi, tapi awalnya dia nggak tahu. Ketika dia ngasih dia nggak tahu, karena nggak tahu. Setelah itu baru tahu. Tsumma tabayyana lahu khata'uhu. Setelah itu baru dia tersadar, ternyata yang saya kasih ini dia bukan mustahik, gitu ya. Dia tidak berhak menerima zakat. Dia mampu, dia orang kaya, gitu ya. Salah ngasih. Bagaimana? Fahal yujzi'uhu dzalik. Apakah zakatnya sah atau harus diulang? Harus mengeluarkan zakat lagi. Gitu ya. Wa tasqutu anhu zakat am anna zakata la tazalu dainan fi dhimmatihi, atau zakat itu masih menjadi hutang karena dia salah, jadi dia masih hutang zakat karena salah distribusi. Hatta yadhauha mawdi'aha. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ikhtalafatil fuqaha fi hadhil masalah. Ada perbedaan pendapat menyikapi kalau salah ngasih zakat, ya. Ternyata yang dikasih orang yang bukan berhak menerima zakat. Faqala Abu Hanifah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, wa Muhammad wal Hasan wa Abu Ubaid yujzi'uhu ma dafa'ahu wa la yutalibu bidaf'i zakatin ukhra. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, terus tidak perlu membayar zakat lagi, ya. Itu pendapatnya Abu Hanifah, Muhammad, Hasan Basri, dan Abu Ubaid. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'an Ma'an bin Yazid qala kana abi akhraja dananir, bapakku mengeluarkan zakat beberapa dinar, kata saddaqu biha, beliau bersedekah dengan menggunakan dinar tadi. Fawadhaha inda rajulin fil masjid, dikasihkan ke orang yang ada di masjid. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka arata fakhasamtuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya tahu, jadi setelah dikasih uangnya diambil lagi oleh anaknya. Fajitu fa'akhadtuha, saya ambil lagi. Fa'ataituhu biha, saya kasih lagi ke bapak saya. Kemudian bapaknya bilang, faqala wallahi ma iyyaka aradta fa khasamtuhu ila nabi. Sampai kemudian perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Jadi dua-duanya benar kata Rasulullah.
Yazid, bapaknya berarti. Yazid, kamu sudah mendapatkan pahala dari apa yang kamu niatkan. Ya, artinya sedekahnya benar, gitu ya. Meskipun salah orang, gitu. Kemudian Yazid, anaknya Ma'an, laka ma akhadta, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu ambil tadi. Itu dia ngambil lagi karena merasa tidak berhak menerima orang yang dikasih tadi. Begitu. Nah, ini hadis ini dijadikan sebagai sandaran bahwa tidak apa-apa kalau salah distribusi, gitu ya, sudah mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia lakukan. Ya. Yang dulu pernah kita bahas, kecuali kalau orang yang sudah kita ketahui, gitu ya, orangnya mungkin ahli mabuk misalkan, kalau dikasih uang zakat, jangan-jangan dipakai buat mabuk, gitu ya. Nah, kalau yang sudah diketahui seperti itu, maka tidak boleh kita memberikan zakat kepada seperti itu. Kemudian ada hadis juga yang cukup panjang menjelaskan tentang ada orang memberikan zakat kepada orang yang ahli zina, memberikan kepada pencuri, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan, amma sadaqatuka ala sariqin fala'alahu yasta'ifa an sariqatihi wa amma zaniya fala'alaha an tasta'ifa bihi an zinaha. Jadi apa yang sudah diberikan tadi kepada orang yang zina, kepada orang yang pencuri, mudah-mudahan itu menjadi sindiran sehingga dia tersadar, gitu ya. Kalau yang mencuri, mudah-mudahan itu menjadi sadar dia tidak lagi mencuri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian contoh yang lain mazhab Imam Ahmad. Idza a'ta zakata man yadhunnu faqiran. Ngasih zakat orang yang dikiranya dia fakir, ternyata dia orang kaya. Fihi riwayatan, ada dua riwayat. Riwayatun bil ijza, riwayatun bi adami. Ini juga ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Fa amma in bana al-akhidhu 'abdan kafiran aw hashimiyan aw dha qarabatin lil mu'ti mimman la yajuzu ad-daf'u ilayhi lam yajzihu ad-daf'u ilayhi. Jadi kalau jelas orang yang mendapatkan atau yang akan dikasihkan zakat itu orang yang tidak berhak, maka tidak boleh, gitu ya. Kemudian riwayat yang lain, li'annahu yata'adzaru ma'rifatal faqir, karena yang kedua boleh dikarenakan susah mengetahui orang yang fakir dan orang yang tidak fakir, gitu ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ini ada juga orang ya, kalau kita bisa memberikan sedekah zakat kepada orang-orang seperti ini luar biasa. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ada orang yang fuqara tapi dia memang tidak pernah menampilkan kefakirannya, sehingga orang mengiranya dia orang kaya padahal dia fakir sekali. Nah, ini kalau kita bisa menemukan ini luar biasa. Dia gak mau minta-minta dan gak mau menunjukkan kefakirannya, ta'affuf,
untuk menjaga kemuliaan dia nggak mau minta-minta. Dan kalau kita menemukan orang seperti ini luar biasa, kita bisa infak, sedekah, zakat kepada orang-orang yang seperti ini, luar biasa. Selanjutnya terakhir tentang memperlihatkan sedekah. Kita ngasih sedekah tapi terang-terangan, gitu ya. Boleh, atau maksudnya dilihat oleh orang banyak, boleh, atau harus sembunyi-sembunyi bersedekah. Ya juzu lil mutasaddiq an yudhira sadaqatahu. Boleh orang yang mau bersedekah itu memperlihatkan sedekahnya, artinya diketahui oleh orang lain. Sama saja apakah itu zakat, sedekah yang wajib dan zakat, atau sedekah nafilah, sedekah yang sunnah atau dua-duanya boleh. Katanya wa irfa'uha afdal, tapi menyembunyikannya lebih baik. Ya. Ada orang yang memperlihatkan untuk memotivasi orang lain. Yang lain malu-malu, ya, yang lain belum ada yang mulai, masih wait and see. Dia memulai, sedekah, yang lain kemudian ikut semuanya. Itu luar biasa. Al-fadlu lil muhtadi, keutamaan bagi orang yang memulai. Mungkin ahsan al-muhtadi, meskipun yang berikutnya lebih banyak. Yang pertama dari dia, karena dia menjadi contoh, karena dia berinspirasi, karena dia menjadi sebab orang yang lain mengikuti kebaikan, maka dia mendapatkan keutamaan. Ya. Tapi di sini sudah, ya, ketika menyembunyikannya, ya, dalam kondisi tertentu sudah biasa orang mengeluarkan zakat, ya, dia menyembunyikan atau menyembunyikan zakatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa huwal fuqara fa huwa khairun lakum." Jika kalian memperlihatkan sedekah, fa ni'mahi, itu adalah kenikmatan. Wa in tukhfuha, apabila kamu samarkan, kamu tutupi, kamu sembunyikan, itu walaupun maka memberikan kepada orang-orang yang fakir, khairun lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Jadi tentang lebih afdal untuk menyembunyikan, terutama yang sunnah misalnya, zakat wajib, sebuah kewajiban, ya, bisa disiarkan. Sholat wajib, sholat fardu berjamaah, ya, jangan disembunyikan, bikin rombongan dari rumahnya biar gak ketahuan orang berjamaah ke masjid. Jamaah ke masjid harus disiarkan, ya, sampai malah disembunyikan. Ada ibadah yang sunnah biasanya disembunyikan. Tapi bagi kita yang sudah biasa, ya, jangan sampai kemudian menyembunyikan ibadah-ibadah yang sudah biasa. Terus belajar untuk menata hati kita bahwa ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga tentang menyembunyikan, keutamaan menyembunyikan sedekah atau sedekah sunnah. Hadis terkenal dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sab'atun
yadhilluhumullah yawma la dhilla illa hu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Pertama, imamun adilun. Imam al-adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang betul-betul menjalankan amanahnya. Ini akan mendapatkan naungan dari dunia. Pemimpin ini berat, apresiasi luar biasa, apresiasi yang besar mengenai jalannya keadilan. Imam yang adil, maka dia mendapatkan naungan dari dunia. Kemudian syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah. Anak muda tapi rajin ibadah. Jadi kita bisa dari macam masjid kita ajak, kemudian mereka rajin ibadah, sebelum mereka akan mendapatkan naungan dari dia. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bi masajid. Ketiga, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, rindu masjid. Kalau ke masjid itu ada yang hilang. Kemudian kita semuanya termasuk di antara yang ketiga itu ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bi masajid, orang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Sudah masuk waktu salat, langsung berdiri cepat-cepat. Yang keempat, rajulan tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu ya bukan mencintai dia karena apa yang maunya, mencintai dia karena sifatnya yang baik, itu baik memang asalnya yang baik ya, tapi atas dasar karena sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Ya, tahap fillah. Kemudian rajulun tasaddaqa bil kalimah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini orang yang infak, tangan kanan, tangan kirinya ada. Ini dari orang yang infak, kemudian dia sedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kanan infak, tangan kirinya tidak tahu. Saking dia menyembunyikan. Kemudian yang keenam, rajulun dzakarallaha khaliyan faqad 'inda, orang yang zikir kepada Allah kemudian dia menangis. Khaliyan, dia sendirian, bukan zikir berjamaah ya. Dia bukan zikir berjamaah sampai karena nangis dia pengen nangis juga, jadi nangis karena kelar. Tapi ini sendiri dan Allah khaliyan, zikir kepada Allah sendirian, kemudian meneteskan air mata. Karena betul-betul ya taubat kepada Allah, di hadapan Allah tidak ada orang lain dan dia bisa menangis. Itu adalah orang yang akan mendapatkan naungan dari kiamat. Tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Terakhir yang ketujuh, rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamal ila nafsihi, seorang laki-laki yang dipanggil atau diajak oleh seorang perempuan yang punya jabatan, punya kecantikan, ya, tapi dia menolak. Dia diajak untuk maksiat gitu ya, dia menolak. Jadi 7 golongan. Kemudian dia tidak menolak itu ini saya takut kepada Allah. Jadi 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti dia dapat tidak ada
naungan yang lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dari adalah orang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan diibaratkan tangan memberi, tangan kiri atau saking ya. Begitu. Allah Subhanahu itu bahasan kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insyaallah semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya barangkali ada bapak dan ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang jalan profesional penghasilan. Karena profesional penghasilan itu disebutnya bagi konversi kelas kita dapat 5 gram, atau kalau ada juga sekitar 80%. Itu hitungannya itu dari penghasilan rokok apa sih? Karena saya pernah mendengar bagi saya di medsos itu mungkin dari yang tadi dana progresif itu dikonversi dengan penghasilan bersih atau yang disebut profil. Yang kedua, apa bisa untuk jalan penghasilan itu dibayar per bulan? Kita tahu kalau per tahun 85 gram, kalau per bulan berapa nilainya? Apa seperti biasa ada hitung-hitungan? Ini kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan zakat profesi ini termasuk pembahasan zakat kontemporer. Dulu tidak ada zakat yang dulu zakat mal itu kan hanya yang kita bahas emas, perak, kemudian pertanian, kemudian tambang, kemudian ternak hewan ini. Kemudian ada zakat profesi. Karena zakat profesi ini ya berpenghasilan dari profesi yang dia geluti dan besar, bilangannya besar. Dari sini kemudian pertama buat fatwa hasil kajian, kemudian zakat profesi termasuk di antara yang wajib dikeluarkan zakat dalam bahasa yang lebih umum, zakat penghasilan. Penghasilan di sini profesi tertentu biasanya ada yang bulanan, ada yang tahunan. Contoh, kalau ya, ASN, PNS, gajiannya itu setahun sekali atau setiap bulan? Setiap bulan ya, setiap bulan. Dalam pembahasan zakat penghasilan atau zakat profesi itu kias analoginya itu sampai ada 4 perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang dinisbatkan atau dianalogikan dengan zakat pertanian.
Masih ada zakat pertanian. Zakat pertanian misalkan beras, kapan dikeluarkan? Pada saat panen. Kalau petani pagi berapa bulan? Mulai dari nanam sampai panen 4 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Berapa yang dikeluarkan kalau pertanian? 5%. Kalau menggunakan irigasi pengairan ada biaya untuk pengairan. Kalau tanpa biaya hanya pengairan pakai hujan, maka 10%. Itu juga ada hitungannya beras, saya lupa. Kalau nggak ini sekitar 570 kilo. Kalau panen hasilnya mencapai 570 kilo beras, maka dia wajib menurunkan zakat. Berapa zakatnya? 10% kalau pakai hujan, 5% kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk pengairan. Maka dengan berdasarkan analogi zakat pertanian, maka zakat profesi itu dikeluarkan setiap kali panen. Kapan panennya? Sebulan. Gajian lebaran gajian. Atas gajian itulah apa disebut panen. Tapi ada juga kalau mengeluarkan itu mengikuti zakat pertanian, tapi nisab yang mengikuti emas. Jadi dikeluarkan setiap kali panen, setiap kali gajian, tapi nisabnya mengikuti zakat emas 2,5%. Karena lebih ringan. Karena kalau mengikuti zakat pertanian lumayan 5%, nah 10%. Gitu ya. Mungkin 10% ya kalau bisa itu apa? Take home pay tanpa pemotongan berarti 5% gitu. Tapi itu tidak disebutkan sama yang disebut. Yang paling banyak dipakai yaitu yang terakhir saya sebutkan tadi, mengeluarkannya setiap bulan, tapi besoknya mengikuti 2,5%. Dan itu diambil dari berikut penghasilan total. Kalau penghasilan take home pay habis pokoknya ya kayak utang cicilan rumah, cicilan mobil. Karena dia mustahil tidak bisa lagi. Aslinya dia dari kotor sebelum dibagi-bagi, sebelum dipotong-potong, itulah penghasilan kotornya itu. Jadi kalau misalnya kita konversinya adalah zakat emas itu ada pengeluarannya apa? Kalau sudah mencapai nisab, syarat yang lain apa? Haul harus 1 tahun kalau emas. Tadi pengeluaran jadi ikutinnya pertanian, tapi nominal yang dikeluarkannya mengikuti emas. Paham ya? Jadi setiap bulan tapi 2,5%. Berapa? Orang yang punya gaji berapa yang termasuk wajib zakat? Misalkan zakat emas itu 85 gram. Ya. Harga emas berapa? Berapa? 1,5 juta. Oh, besar ya?
85 gram kali 1.500.000, hasilnya 127.500.000. Berarti tambahan wajib berapa? Semakin mahal berarti semakin banyak orang yang berbiasa. Wajar ya. Semakin banyak orang mustahil, tidak wajib saja. Nah ini kan 1 tahun, 127 ini 1 tahun. Kalau diberi tiap bulan berarti dibagi 12, jatuhnya 18 juta. Jadi kalau penghasilannya dengan harga emas hari ini gajinya 18 juta per bulan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5% kalikan 2,5%, 450.000. Dari 18 juta 400 kecil kan? Ya kecil. Tapi ini kalau tidak langsung dikeluarkan setiap bulan, nunggu setahun habis. Udah habis. Nunggu Ramadan. Perasaan dulu punya duit, gajinya 18 juta tiap bulan. Pas mau bayar setahun sekali itu lumayan. 127. Udah. 127.500.000 dikalikan 2,5%. Cuma 3 juta. 3 juta. Dari 127 juta, 10 juta kan? 2,5%. Setahun, kalau mau setahun. Gitu ya. Nah, ya. Tentu orang mungkin ambil momentum Ramadan, jelaskan dikit dan dialokasikan, jangan sampai sedot masuk baju lebaran harus di swap, harus di 3.187.500. Jadi ya terkait dengan jalan profesi yang ada yang per bulan ini tergantung karakter penghasilan. Ya, dengan profesi dia seorang rektor isinya 20 juta, 50 juta setiap bulan, dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Gitu ya. Jadi berdasarkan dengan harga emas, hari ini saya baru harga emas kalau yang 1 juta, gitu ya, wajib. Cukup. Ada yang lebih jauh? Sebelum kita membaca yang kali ini, mari kita bersama-sama baca doa yang akan dipimpin oleh Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa untuk seluruh amal kita itu dimampukan amin. Istiqomahkan bisa mengamalkan ilmu Allah berikan kita menjadi mengikuti sampai al-fatihah.
Ini adalah acara membaca. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan membaca ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.